kemudian dengan oh ini perteknya dari Kabupaten Bogor, oke lah mungkin di sini Kabupaten Bogor, PMK Bogor terindikasi juga terlibat terkait sengkarut alih guna lahan ini. Tetapi PTPN sebagai pemilik HGU perkebunan pengennya gampang. Oh produknya komoditinya nggak laku, nggak percaya saya Pak. Gampang alih fungsi. Koefisien wilayah terbangun. Kemudian izin lingkungan sudah. Pak jangan lupa Pak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 44 itu dijelaskan juga ada aturannya integrasi perkebunan dan kemudian diversifikasi, dan diversifikasi perkebunannya itu prioritasnya agrowisata loh Pak. Bukan kemudian bangun perumahan, bangun Jurassic Park atau apa itu. Bukan itu. Ini ambil gampangnya saja. Ini saya rasa kuncinya di PTPN 8 kemarin, di kepengurusan panjenengan, maaf, di kepengurusan sebelum panjenengan menjabat Pak tadi. Nggak tahu siapa itu direkturnya PTPN 8 itu. Publis saja di media sosial atau di medianya PTPN Pak. Biar nggak panjenengan yang cebok-cebok terus Pak Gani. Saya sebutkan Pak ya. Jaswita Lestari Jaya kolaps dengan Laksmana Jaya Tunggal. Mereka rencana bikin Hibix Park. Awalnya itu 15,46 hektar. Disetujui sama PTPN 8 16/9/2022. Dilakukan adendum jadi 21 hektar lebih di tanggal 23 bulan 11 tahun 2023. Perteknya udah tembus, izin lingkungannya Pemkab ini itu udah tembus. Ini kan ambil gampang ya Pak. Kalau bisa ngelola komoditi utamanya, kalau bisa memang meresapi PTPN perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU negara, nggak mungkin Pak kepikiran Pak. Itu kenapa saya selalu vokal dengan panjenengan, bukan saya ada sentimen sama panjenengan, enggak Pak. Orang bukunya bagus di bawah kepemimpinan panjenengan, debt to EBITDA dari 19 kali jadi 3 kali sekarang. Tapi kelakuan-kelakuan yang pingin cari gampangnya, kelakuan-kelakuan yang masih ada feodalnya, ini ternyata masih ada Pak, nyuwun sewu Pak. Kalau kemarin yang kejadian di Surabaya itu mungkin korbannya lingkungan sekitar dapil saya, karena direndahkan sama direksinya PTPN 10, si Pak Tuhu itu, ini korbannya banyak Pak, dari alih fungsi lahan. Yang ada di PTPN 8 dulunya, sekarang regional 2 PTPN 1. Monggo Pak, dicek, dimitigasi. Dan yang kemudian, ini perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, kepada publik. Ini juga banyak oknum yang nebeng di lahan panjenengan yang menyebabkan terjadinya berkurangnya resapan air. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Itu sampaikan juga Pak. Jadi saya minta Pak Gani, satu, cek di semua wilayah panjenengan. Pak, fokusnya PTPN Pak, bukan jualan lahan Pak. Oke, optimalisasi aset kemudian disewakan, tapi jangan kemudian mencolotnya kejauhan Pak. Kemudian yang kedua, disampaikan saja kepada publik Pak. Kira-kira kemarin oknum-oknum yang terlibat itu siapa? Dan yang ketiga, di sini dijelasin ada okupasi sekitar 500 hektar yang itu dikuasai oleh oknum. Sampaikan aja kepada publik Pak. Oknumnya oknum seperti bagaimana Pak? Nggak usah, kalau udah urusan kayak gini nggak usah ada ngaleng-ngaleng Pak. Nggak usah ada ditutup-tutupi, sampaikan aja. Karena insya Allah kalau semangatnya panjenengan untuk menertibkan, ya komisinya bersama dengan panjenengan. Tetapi dipastikan dulu rohnya PTPN, perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU perkebunan negara Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian tentu kami evaluasi seperti kami sampaikan, kami akan evaluasi semua apa yang kurang. Kalau optimalisasi
satu hal, tapi optimalisasi harus tetap menaati aturan-aturan tentang lingkungan. Jadi itu yang akan kami lakukan. Tentu terkait dengan permasalahan sudah terlanjur terjadi yang disampaikan tadi oleh Pak Asep ya. Pak Asep, kami nanti konsultasi ke Bapak, nanti tim saya ke Bapak. Kita akan melakukan gerakan besar-besaran untuk penghijauan, Pak. Ya, Bu Rike pastilah. Bu Rike kan itu kita untuk melakukan penghijauan besar-besaran termasuk rehabilitasi sosial ya untuk masyarakat. Kemudian tentang energi hijau, Pak, kita sebenarnya sudah bekerja sama. Kita melakukan pengembangan seperti untuk penggunaan PLTS, kemudian Bayu dan sebagainya. Kita dalam proses, bahkan untuk di Sumatera Utara limbah kelapa sawit kita sudah jadikan sebagai energi. Dan terakhir mungkin terkait dengan okupasi, Pak, itu ada dua pendekatan kami lakukan. Kami sebenarnya kemarin itu menunggu selesainya pilkada, Pak. Jadi kalau di Sumatera Utara kami sudah punya paten bagaimana menyelesaikan masalah tanpa gaduh. Dan sebenarnya di daerah Megamendung kami lakukan terkait Eiger itu sebenarnya itu juga pendekatan. Itu dulu okupasinya luar biasa tapi diselesaikan dengan cara baik. Cuma kalau di dalam pelaksanaan ada yang melanggar ketentuan tentu kita nggak bisa mentolerir. Maka hal-hal yang terkait konservasi menurut saya nomor satu. Kalau masalah untung dan sebagainya nomor berikutnya. Terakhir yang terkait dengan Pak Nurdin kita akan selesaikan, Pak, sederhana itu yang diasan. Kalau menurut saya kalau untuk kepentingan umum, kalau saya kerjain aja dulu, urusan ini belakangan aja. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke tim kita yang di lapangan. Mungkin demikian pimpinan Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih atas segala masukan dan saya selalu menganggap apa yang disampaikan Komisi 6 selama ini kami jadikan acuan dan itulah yang bisa memperbaiki kinerja PTPN dari waktu ke waktu. Terima kasih. Bila Jadi mungkin lainnya adalah kopi salah satunya mungkin, Pak ya. Baik, Pak, saya ke yang hari ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama PTPN 3, Pak Abdul Ghani. Pertama, saya akan fokus kepada alih fungsi. Supaya tidak terlalu panjang, saya langsung bahwa kalau kita melihat wilayah ini sebetulnya sudah menjadi kawasan yang dilarang karena sudah masuk dalam DPCLS, yaitu dampak penting, cakupan luas, dan strategis. Karena ada dua sungai yang kemudian bergabung menjadi Sungai Bekasi itu. Dari dua hulu sungai yang sebetulnya kalau merujuk kepada keputusan Presiden, ini sudah ada Pak Ghani. Jadi Pak Ghani mau bicara persoalan komoditas apapun di situ, semestinya kawasannya yang terintegrasi di dalam wilayah catchment area dalam keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999. Jadi ini udah panjang ini, tolong dicatat Pak Ghani. Ya. Keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999. Ini menetapkan bahwa penataan ruang kawasan Bogor, Puncak, Cianjur, Bopunjur, yang mengatur tentang penataan ruang kawasan Bopunjur sebagai kawasan lindung. Termasuk di dalamnya, di situ ada kawasan perhutani, kurang lebih 890 hektar, hanya 20% dari kawasan DPCLS itu, ya, berdampak penting, cakupan luas dan strategis. Kemudian ada KHDPK, ini 129 hektar, 3%. Cagar alam Telaga Warna, 132 hektar. Perkebunan, ini termasuk irisan perkebunan dengan PTPN, ada 897 hektar. Ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 842 hektar, dan kemudian ada areal penggunaan lain, termasuk juga kawasan PTPN yang terokupasi. Ya, jadi memang ini PTPN PR-nya besar. Kalau dari 1623,19 hektar total luas lahannya, maka ada okupasinya 498,21 hektar, 30% diokupasi, dan hanya yang direbusasi itu hanya 25,09%. Jadi semestinya kan kalau kawasan di situ, kalau irisannya ada di perkebunan, kawasan areal perkebunan dan areal penggunaan lain 1623, menurut saya Bapak kembali pelajari terkait dengan keputusan Presiden nomor 114 tahun 99. Nah oleh karena itu,
hitung-hitungannya seperti apa? Curah hujan di sana sudah dihitung bahwa membutuhkan catchment area sebesar 5.223.238 meter kubik. Itu kemampuan tampung. Karena curah hujannya itu cukup tinggi, 115,1 mm per hari. Nah, saat ini kemampuan penampungan air daya serap yang ada di wilayah itu, maka itu tadi harus kemudian menuju kepada reboisasi, hanya 2.555.685 meter kubik. Jadi ini hampir separuhnya, sehingga air yang biasa bisa diserap sebelumnya, semua ini ada kurang lebih 2.657.553 meter kubik lari semua ke Sungai Bekasi. Oleh karenanya, kalau memang hujannya nggak pernah berhenti di sana, maka air ini semua limpas. Belum lagi terjadi pendangkalan, kemudian daya serap di sekitar wilayah sungai juga. Ini memang tidak tercapai target-target untuk reboisasi. Oleh karena itu menurut saya tidak berdiri sendiri ya. PTPN tidak berdiri sendiri, aturannya sudah ada. Namun kalau melihat bagaimana komposisi distribusi lahan yang dimiliki oleh PTPN yang 1.623.019 hektar, menurut saya ini coba dikaji ulang. Nah, terokupasi ini untuk apa? Ini juga pertanyaan besar. Apakah semua di sana dijadikan perumahan, ataukah oleh para penguasa-penguasa? Karena sekarang penguasa itu jangan identik dengan orang pusat, kepala desa aja berkuasa sekarang ini, gitu. Ya seperti di kawasan kemarin Tangerang juga kepala desa yang berkuasa. Nah oleh karena itu menurut saya coba dievaluasi nih. Untuk apa saja yang 498,21 hektar ini? Itu kan yang ini. Kemudian bagaimana dengan yang mitra B2B? Ini juga cukup tinggi 18%, 306,14. Kemudian tanaman teh sesungguhnya masih bisa menyerap gitu ya. Karena ini secara alamiah menurut saya memiliki sejarah panjang. Kemudian agrowisata juga, ini pembukaan lahan juga agrowisata. Pasos pasum. Kenapa ini ada pasos pasum di sana? Padahal perkebunan saya kira ya kalau memang di situ adalah areal DPCLS yang sudah diatur oleh keputusan Presiden sebagai kawasan yang dimoratorium untuk tanaman lain kecuali untuk tanaman reboisasi, serapan air, menurut saya ya semestinya tidak gitu. Nah kemudian ada areal marginal. Areal marginal ini mungkin lerengnya sangat terjal, ya, lerengnya sangat terjal, sehingga menurut saya juga dengan cara apa lereng ini juga bisa menyerap air. Ada emplacement, ini juga menurut saya kecil sekali, ya, cuman 11 hektar, ini kecil sekali. Tapi yang di atas-atas ini loh, yang komposisinya besar termasuk yang diokupasi. Ini coba nanti mohon laporannya apa saja okupasi ini Pak. Ya, sehingga yang tadi saya sebutkan bahwa sesungguhnya masih ada hal-hal lain seperti di Cagar Alam Telaga Warna, kemudian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan KHDP